Wait. Kalian pernah ngeliat meme ini? Ya, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menjadi bahan meme tersebut berjudul Zoolander yang dirilis pada tahun 2001 silam. Film ini akan mengisahkan seorang model yang bernama Derek Zoolander yang dicuci otaknya untuk membunuh Perdana Menteri Malaysia. Bagaimana? Apakah kalian penasaran? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan terpilihnya Perdana Menteri Malaysia yang baru, di mana pada zaman ini masih banyak terjadi perbudakan anak-anak, gaji pekerja yang rendah, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan terpilihnya Perdana Menteri baru ini, rakyat Malaysia merasa sedikit lega karena si Perdana Menteri berjanji akan memperbaiki masalah-masalah sosial yang ada, mulai dari menghilangkan perbudakan sampai menaikkan gaji para buruh. This is disgusting. How could you let this happen? Scene beralih ke sebuah perkumpulan elit tinggi dunia yang di saat itu mereka tak suka dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru ini dikarenakan para petinggi ini masih membutuhkan para budak untuk perusahaan mereka masing-masing sehingga mereka menyuruh seorang pengusaha fashion bernama Mugatu untuk mengurus dan mengkoitkan Perdana Menteri Malaysia tersebut tepat 2 minggu lagi. Perfect. Invite him to be your guest of honor. Untuk itu, mereka membutuhkan seseorang untuk membunuh Perdana Menteri itu, dan orang yang tepat untuk melakukan hal itu adalah orang yang bodoh dan juga longor. Can I see that? Setelah itu, kita akan berfokus kepada seorang model pria bernama Derek Zoolander yang telah memenangkan 3 kali kejuaraan fashion show. And that's who Derek Zoolander is defending his title against him. Dan ini adalah Hansel, seorang model pendatang baru yang akan menantang Zoolander malam ini. Dan di sana juga terdapat Mugatu, orang yang kita lihat di awal tadi. Derek memiliki seorang agen bernama Maury yang telah mendukungnya menjadi model selama 3 tahun terakhir ini. Di sana juga terdapat seorang reporter majalah bernama Matilda yang mencoba bertanya kepada Mugatu mengenai kaitan ia dengan kasus yang terjadi di Malaysia. Dan Mugatu terkejut karena kabar Malaysia tersebut telah tersebar ke publik. Di dalam kita mengetahui kalau Maury ternyata telah lama bekerja sama dengan Mugatu dan kini mereka harus mencari seseorang yang tepat untuk melaksanakan misi membunuh Perdana Menteri Malaysia. That Hansel's so hot right now. Young, hot, brash, with more cover. Dare. It's Zoolander. And I rip it. I live with a lot of flair. Derek Zoolander. Setelah nominasi ditampilkan, akhirnya pengumuman juara pun dimulai. Dan tanpa disangka, Hansel sang pendatang baru pun menang. Namun Derek sekonyong-konyongnya maju dan mengira dirinya lah yang menang. Padahal pemenangnya adalah si Hansel dan itu sangatlah membuat malu. Well, I guess I should. Karena hal itu, Derek menjadi sangat kecewa mengetahui ia tak bisa menang 4 kali berturut-turut. Derek sendiri tinggal bersama 3 teman modelnya yang lain dan untuk menghibur Derek, mereka membawanya jalan-jalan. Yang menyakitkan lagi adalah Matilda menulis majalah yang berisi tentang kebodohan Derek Zoolander yang itu membuatnya makin sakit hati. Namun teman-temannya terus saja main bensin sehingga tiba-tiba ketiga teman Derek tadi pun meningsoi dengan konyolnya. Dan di pemakaman itu, Derek mengambil keputusan untuk berhenti di dunia model karena ia ingin mencari jati dirinya. I'd like to announce my retirement from the male modeling profession. Derek juga marah kepada Matilda karena telah menulis majalah buruk tentang dirinya. Namun Matilda meminta tolong kepada Derek agar dapat menggali informasi mengenai Mugatu tentang muda Malaysia. Namun jelas Derek sudah pensiun dari dunia model sehingga ia tak mau. Excuse me, I've got an after-funeral party to attend.
Derek bercerita kepada Maury kalau ia ingin membuat sebuah yayasan untuk anak-anak yang tak bisa membaca, alih-alih menjadi model. Hey, you want to hear some great news? Di sana, Maury bilang kalau Derek telah terpilih sebagai model di acara kampanyenya Mugatu, namun Derek tetap teguh pada pendiriannya untuk mencari jati diri, sehingga ia tetap menolak ajakan tersebut. Derek pun pergi ke kampung halamannya, bertemu dengan ayah dan saudaranya yang bekerja sebagai penambang batu bara, dan ia memaksa untuk bekerja juga di tempat tambang bersama mereka. Pop, wait, please. Give me a chance. Mugatu mendapat kabar dari Maury kalau Derek tak ingin bergabung dengan mereka, namun Mugatu mendesak agar Maury terus meyakinkan Derek. Dengan gaya gemulainya, Derek seperti tak berguna di sana, sehingga saat malam hari di bar, si ayah menjadi sangat malu. Ditambah lagi, di televisi menampilkan iklan kegemulaian Derek menjadi mermaid, yang itu membuat sang ayah menjadi jijik. All I ever wanted to do was make you proud of me, Pop. You have to come back to this damn town. Prancing around in your underwear? With what, your male modeling? You're more dead to me than your dead mother. Si ayah tak mengakui kalau Derek adalah anaknya, sehingga saat mendapatkan telepon dari Maury tentang tawaran Mugatu, Derek pun menerimanya. Di kantornya Mugatu, si Mugatu menunjukkan sebuah miniatur yayasan anak-anak untuk Derek sebagai imbalannya nanti. What is this? Ya, Derek dengan longornya ini pun mengira kalau Mugatu hanya memberinya miniatur, padahal ia akan mendapatkan yayasan yang sebenarnya. I don't want to hear your excuses. Mugatu pun memperlihatkan proyeknya dan ia ingin Derek menjadi pemeran utama pada acaranya minggu depan. Sebelum itu, Derek dibawa oleh CCT ajudannya Mugatu ke suatu tempat, dan di sisi lain Matilda mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius tentang jika ingin mengetahui kebenarannya, datanglah ke dermaga segera. What kind of spa is this? Siti membawa Derek ke dalam tempat itu yang awalnya ia mengira kalau ini adalah sebuah spa pijat. I'm sorry. Matilda pun bingung mengapa Derek berada di sini, dan Derek bilang ia telah dipekerjakan oleh Mugatu untuk tampil di acara fashion show-nya 2 minggu lagi. It's only the biggest campaign in the world ever. Tempat ini tak terlihat seperti spa, dan ternyata benar. Derek pun dicuci otaknya menggunakan alat-alat canggih yang dimiliki Mugatu, dan ia disuruh untuk membunuh Perdana Menteri Malaysia. Today, the age-old right of children to work is underage. Kids as young as 5 could work as they pleased. Kill naughty. Minister of Malaysia, bad! Matilda pun mencari Derek selama seminggu karena Derek telah menghilang selama itu. Namun si Derek tak ingat apa-apa yang telah terjadi di spa kemarin. That's why you have some light pattern dryness around your scalp. With your complexion, you really shouldn't be wearing your hair pulled back that tight. Di kantor, Matilda dibantu temannya mendapatkan informasi berupa model-model Mugatu yang kebanyakan mati muda, dan yang mengejutkan lagi adalah di setiap foto kematian itu terdapat gambar CCT. I just need to speak with Derek Zoolander, please. Di dalam tempat itu, Derek ternyata masih dikagumi oleh teman sesama modelnya, namun ia pun bertemu dengan Hansel. Excuse me, brah. Got to's derelict campaign. Sorry I didn't book it. Whatever, dude. Whatever. You aren't. Mereka pun semakin panas sehingga Derek menantangnya untuk bertarung berjalan. Are you challenging me to a walk-on? Stop. Hansel pun setuju sehingga mereka pun pergi ke gedung tempat pertandingan dimulai, dan di sana tentunya ada Matilda juga. Pertandingan akan dipimpin oleh seorang mantan model bernama David, dan peraturannya adalah dengan saling menirukan gerakan.
Mereka pun saling menirukan gerakan masing-masing dan dari scene ini kita mengetahui kalau mereka berdua ini adalah model yang sangat hebat. Namun saat itu Hansel menggunakan keahliannya yang Derek tak bisa menirunya. Ya, Hansel menarik kolornya tanpa melepaskan celana sehingga saat Derek mencobanya ia tak bisa. He's going for it. Dan ya, pertandingan pun dimenangkan oleh Hansel. Namun Matilda membawa Derek kabur dari kejaran si Siti yang datang ke sana. I think Katinka wants to kill you. Di mobil, Derek pun bilang kalau ia adalah model yang tak sempurna karena tak bisa berberok ke kiri. Sehingga Matilda pun menghiburnya dan di saat itu ia mendapatkan telepon lagi dari orang misterius itu untuk menyuruh mereka datang ke sebuah alamat dekat kota. Alamat tersebut ternyata adalah sebuah kuburan para model Mugatu yang mati muda, termasuk model yang ada di film SpongeBob. Dan inilah dia bebunguk penelpon misterius tersebut, dan ia ingin menceritakan kalau dunia fashion telah menjadi dalang pembunuhan politikus besar dalam 200 tahun terakhir, dan pembunuhan itu dilakukan oleh para model yang contohnya adalah pembunuhan Abraham Lincoln yang dibunuh model karena kita tahu Abraham Lincoln ingin menghapuskan perbudakan di zaman itu. Slaves, Derek. Ternyata orang misterius ini adalah seorang mantan model tangan terkenal bernama J.P. Prewitt dan hanya ialah model yang tak dipergunakan untuk membunuh para petinggi negara. Sehingga mereka memiliki kesimpulan kalau Derek telah dicuci otaknya oleh Mugatu untuk membunuh Perdana Menteri Malaysia dan mereka harus segera mencari solusinya. Si JP pun tertembak dan ia menyuruh mereka menemukan file kejahatan milik Mugatu di komputernya milik Mauri. You freaking idiot! Mereka pun berhasil kabur dan mengetahui apartemen tak aman, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat milik Hansel. And we need a place to hide until we figure this whole thing out. First, me and him gotta straighten some shit out. Yeah, you're cool to hide here. Hansel dan Derek pun saling mengeluarkan unek-unek mereka dan akhirnya mereka menjadi sadar dan berbaikan. You know what it's like to be another model and be in Derek Zoolander's I felt like when you told me to derelict my balls. That really hurt. Hansel juga bilang sebenarnya Derek lah inspirasinya menjadi seorang model sehingga itu membuat Derek sangat terharu. Markas Hansel ini sangatlah bagus, terdiri dari berbagai macam orang, suku, dan budaya dari berbagai dunia. Dan sambil meminum teh pembuat oleng, mereka pun bercerita tentang Matilda yang membenci model. Why do you hate models, Matilda? Matilda menceritakan kalau dulunya ia sering dirundung karena gemuk dan ia melihat majalah tentang model-model yang sempurna dan itu membuatnya iri. Sorry, please go ahead. My mistake. Setelah itu mereka terus menggali tentang Matilda yang ternyata Matilda selama ini masih virgin dan tak pernah bercocok tanam sehingga karena efek teh oleng mereka pun melakukan pengadukan bertiga. Di pagi hari setelah kejadian tadi malam, Derek pun bilang kepada Hansel kalau ia telah jatuh cinta kepada Matilda. Derek pun mendapatkan telepon dari si Siti dan Matilda menyuruh Derek mematikan teleponnya karena bisa jadi telepon itu telah disadap. Namun Derek yang longor ini tak pernah melepaskan teleponnya sekalipun. This phone is as much a part of me as turn off my phone. That, I'm gonna try to figure out a way into Maury. A joke. I might just have an idea. Mereka pun menyamar menggunakan make up sebagai petugas kebersihan dan mereka ditugaskan Matilda mengambil file kejahatan itu dari dalam komputer milik Mauri. Thanks, Derek. Now hurry up. Okay. Rendezvous and take the information to the police. We hear you loud and clear. Teman Matilda pun mendapatkan informasi kalau Mugatu dulunya adalah seorang musisi terkenal dan ia selalu saja mengganti namanya. Di ruangan itu mereka berdua tak bisa menggunakan komputer sehingga scene ini menjadi parodi scene monyet di film Space Odyssey.
Karena waktunya mepet, Derek pun harus segera datang ke acara itu agar Mugatu tak curiga dan ia menyerahkan semuanya kepada Hansel. Go! Go! Hansel pun bilang Derek telah pergi ke acara itu, namun mereka tak berhasil menemukan filenya sehingga Matilda bilang filenya itu berada di dalam komputer. I got it. Akhirnya, Derek pun tiba di acara itu dan si Derek telah mengetahui kalau Maury telah bekerja sama dengan Mugatu. I know it was you, Maury. I know it was you. Acara pun dimulai dengan fashion show dan saatnya giliran Derek yang tiba-tiba lagu pun berubah menjadi lagu relax yang ternyata pemicunya adalah santai. The trigger is it's relax. Untung Hansel datang dan mengganti lagunya sehingga ia mencegah Derek membunuh si Perdana Menteri dan juga Hansel terlibat pertarungan dengan anak buah Mugatu. Hansel pun membela Derek dengan bilang Mugatu telah mencuci otak Derek untuk membunuh Perdana Menteri dan ia telah membawa bukti berupa file komputer. Oh no. Ya, longornya adalah Hansel mengira kalau file itu benar-benar berada di dalam komputer dan pertarungan kecil-kecilan pun dimulai. On sale. Deal with that. Pigs up, Mugatu. Everything they're saying is true. Akhirnya si Maury pun mengaku kalau si Mugatu benar-benar telah mencuci otak para model dan ia memiliki bukti di rumahnya. Goddamn service road, get off before the bridge. I don't care what the traffic is like. Karena kesal akhirnya si Mugatu keceplosan dan ia mengakui kejahatannya. Namun ia tetap mencoba membunuh Perdana Menteri menggunakan shuriken. One look! I don't think so. Ya, Derek pun seolah mendapatkan kekuatan dari Bang Magnum yang dapat menahan shuriken itu dan menyelamatkan Pak Perdana Menteri. That's my kid. That's my son. Derek, you did it. That was amazing. I know! Si Perdana Menteri pun berterima kasih kepada Derek karena telah menyelamatkannya dengan bahasa Melayu pastinya. Sama-sama, Perdana Menteri. Pada akhirnya, Derek kini memiliki yayasan anaknya sendiri dan Hansel juga bekerja di sana. Hey, Matilda! There's Daddy. Hey! Derek juga menikah dengan Matilda dan mempunyai seorang anak yang sepertinya anaknya ini juga memiliki bakat sebagai seorang model dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya teman-teman? Keren kan? Iya keren lah, masa nak pula kan? Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan adios.